Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD atau MI. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang 3 materi, yaitu 1. Pendekatan, 2. Metode, dan 3. Teknik pembelajaran. Pengertian pendekatan. Dalam proses belajar mengajar, kita mengenal istilah pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran. Istilah-istilah tersebut sering digunakan dengan pengertian yang sama. Artinya, orang menggunakan istilah pendekatan dengan pengertian yang sama dengan pengertian metode, dan sebaliknya, menggunakan istilah metode dengan pengertian yang sama dengan pendekatan. Demikian pula dengan istilah teknik dan metode. Selanjutnya, berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, ada pendekatan struktural. Merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Yang ketiga, ada pendekatan komunikatif. Pada bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa pandangan tentang bahasa dan pembelajaran bahasa selalu mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan pola pikir masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, akhir-akhir ini sedang digalakkan penerapan pendekatan komunikatif dan pendekatan terpadu. Apa sih yang dimaksud dengan metode pembelajaran bahasa? Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan kepada peserta didik, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana cara pengembangannya. Pemilihan, penentuan, dan penyusunan bahan ajar secara sistematis dimaksudkan agar bahan ajar tersebut mudah diserap dan dikuasai oleh siswa. Metode mencakup pemilihan dan penentuan bahan ajar, serta kemungkinan pengadaan remedi dan pengembangan bahan ajar tersebut. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di antaranya adalah metode tata bahasa atau terjemahan, metode membaca, metode audio, metode reseptif atau produktif, metode langsung, metode komunikatif, metode integratif, metode tematik, metode kuantum, metode konstruktivistik, metode partisipatori, dan yang terakhir adalah metode konseptual. Pengertian teknik merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun atau berupa metode. Berdasarkan pendekatan yang dianut, teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal ataupun metode-metode untuk mempermudah proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Macam teknik pembelajaran menyimak. Yang pertama yaitu simak ulang ucap. Yang kedua, simak tulis atau sering disebut dengan dikte. Yang ketiga, simak kerjakan. Yang keempat, simak terka. Yang kelima, memperluas kalimat. Yang keenam, menyelesaikan cerita. Yang ketujuh, membuat rangkuman. Yang kedelapan, menemukan benda. Yang kesembilan, bisik berantai. Yang kesepuluh, melanjutkan cerita. Oke, selanjutnya teknik pembelajaran pembicaraan. Yang pertama yaitu ulang ucap, yang kedua lihat ucapan, yang ketiga memberikan, yang empat menjawab pertanyaan, yang kelima bertanya, yang keenam pertanyaan menggali, yang ketujuh melanjutkan, yang kedelapan menceritakan kembali. Oke, selanjutnya yang kesembilan percakapan, yang ke-10 parafrase, yang ke-11 reka cerita bergambar, yang ke-12 bermain peran, yang ke-13 wawancara, dan yang terakhir yaitu memperlihatkan dan bercerita. C. Teknik pembelajaran membaca. Yang pertama, membaca survei ialah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi atau konten, serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak kita baca. Yang kedua, membaca sekilas atau skimming ialah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan.
Yang ketiga, membaca dangkal. Merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Yang keempat, membaca nyaring. Merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara melafalkan setiap kata, kelompok kata, dan kalimat dari bacaan yang kita hadapi. Jadi, membaca nyaring adalah cara membaca dengan bersuara, dengan memperhatikan pelafalan vokal maupun konsonan, nada, atau lagu ucapan. Yang kelima, membaca dalam hati. Cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Yang keenam, membaca kritis. Keterampilan membaca yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis. Yang ketujuh, membaca teliti. Membaca secara seksama dan membaca ulang paragraf-paragraf untuk menemukan kalimat-kalimat judul dan perincian-perincian yang penting. Yang kedelapan, membaca pemahaman adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami isi bacaan atau teks secara menyeluruh. D. Teknik pembelajaran menulis. Yang pertama, menyalin kalimat. Yang kedua, membuat kalimat. Yang ketiga, meniru model. Yang keempat, menulis cerita dengan gambar berseri, di mana media pembelajaran yang digunakan oleh guru berupa gambar datar yang mengandung cerita dengan urutan tertentu sehingga antara satu gambar dengan gambar yang lain memiliki hubungan cerita dan membentuk satu kesatuan. Yang kelima, menulis catatan harian. Yang keenam, menulis berdasarkan foto. Yang ketujuh, meringkas. Dan yang kedelapan adalah parafrase. Parafrase merupakan cara penyampaian suatu gagasan atau konsep dalam bahasa lain yang relevan, tanpa mengurangi maupun menambah isi konten aslinya. Sesuai dengan fungsinya, parafrase dipakai dalam berbagai bentuk karya tulis, seperti artikel, jurnal, berita, hingga berbagai jenis teks lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.